guys, Hai. kenalin aku Nova dari PBSIB Angkatan 2020. Nah, kalau kemarin aku udah masak-masak, sekarang kita mau bikin podcast sama temen aku. Silakan perkenalan. Hai. Saya Indah Permatasari dari Universitas Muhammadiyah Metro, angkatan tahun 2019. Saya dari Pendidikan Matematika. Indah. Hai. Kamu di podcast aku. Nah, kita sengaja bikin via Zoom karena memang aku sama Indah lagi jauhan ya teman-teman. Indah lagi di mana? Saya lagi di Palembang. Ya, saya memang kuliah di Metro, tapi saya domisili dari Palembang, Sumatera Selatan. Ya, Metro tuh di Lampung ya? Ya. Nah, tadi kan aku sama Indah udah kenalan, jadi kita mau langsung wawancara pertanyaan yang pertama. Siap nggak? Siap dong. Yang pertama, kenapa sih Indah tuh milih pendidikan matematika? Kenapa nggak pilih jurusan yang lain gitu kan masih banyak? Gini, awalnya itu aku nggak tertarik tuh sama matematika, tapi karena orang tuaku itu kayak udah ambil jurusan matematika aja kan. Awalnya saya juga nggak tertarik kan, terus dikasih pilihan, dikasih alasan kenapa harus matematika. Lalu dijabarkan kan alasannya, karena yang pertama peminat untuk pendidikan matematika itu masih sangat jarang, masih sedikit yang mau ambil di prodi itu. Yang kedua, karena masih jarang orang yang ambil itu, otomatis peluang kerjanya juga lebih besar. Nah, kalau peluang kerja yang sudah besar, bukan cuman kita aja yang bisa jadi karyawan, tapi kita juga bisa jadi bos. Karena rata-rata semua bidang pendidikan matematika itu, maksud saya semua bidang bisnis otomatis pakai matematika. Iya tuh, mantap. Ya kan? Iya bener sih. Maka dari itu. Iya, BTW guys, Indah nih mau kita mau dagang, mau kita mau bisnis, itu pasti ada pakai matematika dong. ya, Makanya dasar saya gitu ya. Ya. Lanjut ya, yang kedua. Oke. Bagaimana proses pembelajaran di kampusmu? Nah, ini kan kita lagi pandemi. Nah, Indah tuh gimana sih di kampusnya, pembelajarannya tuh online atau apa? Nah, untuk proses pembelajaran di kampus sendiri, prodi saya masih online. Karena kami pendidikan matematika, jadi nggak ada yang namanya praktek, nggak ada yang harus terjun ke lapangan. Ada beberapa yang harus terjun ke lapangan sebenarnya di beberapa MK, tapi bisa dirubah. Jadi kami seharusnya terjun ke lapangan jadi buat laporan. Jadi kami misal kayak ada salah satu MK yang kita harus terjun ke sekolah-sekolah seharusnya. Tapi karena nggak bisa, otomatis kami jadi nyusun laporan, terus tugas-tugas tambahan seperti itu. Jadi proses daring tetap kami online setiap ya sesuai jadwal gitu. Pertanyaan yang ketiga, seperti yang kita tahu tuh, kalau matematika tuh kan ada beberapa orang yang bilang, aduh takut, seram, susah, kayak gitu kan. Nah, kamu tuh gimana sih pendapat kamu tentang itu? Kayak apakah kamu tuh dulunya juga takut atau enggak? Ya, bias rata-rata anak SD sekarang kalau ditanyain, kamu takut nggak sama pelajaran matematika? Pas mereka takut. Saya juga pernah mengalami itu, di fase itu takut. Bahkan waktu mau masuk juga masih ragu-ragu kan. Nah, tapi dari situ saya punya pemikiran kayak kita harus mengubah mindset atau sudut pandang dari masyarakat yang mengatakan bahwa matematika itu menyeramkan. Kita ubah menjadi matematika itu menyenangkan. Matematika itu nggak sulit kok. Gitu. Dengan cara ya dari guru. Saya kan ngambil dari pendidikan matematika. Otomatis sumber daya manusia dari gurunya ini harus ditingkatkan. Misal kayak mengembangkan media pembelajaran matematika yang lebih menarik
untuk para peserta didik SD, SMP, SMA itu harus lebih dikembangkan lagi. Karena menurut saya yang buat takut, buat horor matematika itu karena dari gurunya itu agak susah gitu, sulit gitu. Jadi harusnya dari gurunya, SDM-nya itu ditingkatkan lagi kualitasnya sehingga bisa membawa matematika atau sudut pandang masyarakat tentang matematika itu mudah. Gitu. Wih, keren nih jawabannya teman-teman. Jadi kalian bisa ikutin juga ya. Nah, setelah tadi aku mau nanya lagi nih, apa aja sih kesulitan-kesulitan yang kamu alamin karena pembelajaran secara online ini? Pasti banyak tuh. Banyak, mau online, mau offline, otomatis ada sisi baik dan buruknya. Sama kayak kalau yang online seperti sekarang daring, itu yang pertama kendala paling utama itu jelas sinyal. Ya kan? Iya. Apalagi untung saya di sini saya nggak terlalu pelosok atau desa, saya termasuk ya walaupun pinggiran kota ya, tapi tetaplah sinyal masih kuat. Gitu. Nah, terus kendalanya selain sinyal itu dari paket internet, walaupun dapat dari pemerintah, tapi nggak semuanya dapat. Oh gitu Ada sih? beberapa juga yang nggak dapat. Oke Nah, gitu. terus terus ada beberapa juga kendala untuk pengiriman tugas. Nah, untuk universitas saya sendiri itu untuk webnya, ukuran web kampus untuk pengiriman tugas kadang-kadang terlalu kecil gitu loh. Penampungannya, misal seharusnya kita buat video otomatis sampai 1 GB lebih dong kalau untuk pengiriman. Nah, sedangkan di web itu hanya bisa sekitar 10 mega, 30 megabyte doang gitu kan. Jadi kita harus pikir, harus kompres video, harus ya sehingga hasilnya kurang maksimal gitu. Itu sih yang menjadi kendala. Nah, tadi kan kamu udah bilang tuh masalah-masalah yang kamu alamin, kesulitan-kesulitan yang kamu alamin waktu belajar daring ini. Nah, solusinya nih apa sih dari kamu sendiri tuh? Kayak gimana? Nah, kalau solusinya sendiri, kalau untuk masalah sinyal ya kita harus usaha, mau nggak mau kan. Kita harus absen, kita harus ikut pembelajaran dari via Zoom, Google Meet, dan yang lain. Otomatis kita pertama harus usaha. Cari misal kok tempat kita pelosok, ya kita harus keluar. Mau nggak mau kan, nilai. Nah, terus kalau untuk untuk pengiriman tugas, kita bisa pakai aplikasi lain gitu. Untungnya di Indonesia ini banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung buat kita para mahasiswa bisa ngirim tugas ke dosen. Walaupun ya banyak kendala, tapi banyak kok solusi yang lain. Asal mau usaha ya. Nah, Oke. Tadi kan udah tanya tuh kesulitan sama solusinya. Nah, apa sih yang menyenangkan di prodi matematika tuh apa? Yang bikin kamu tuh kayaknya, oh aku tuh nggak salah jurusan deh. Nah, yang pertama, setelah terjun langsung ke matematika, ternyata matematika itu nggak terlalu semenyeramkan yang kita bayangkan dulu gitu loh. Matematika tuh sebenarnya bisa mudah asal kita tahu jalannya. Tuh, kalau kuncinya kalau menurut saya itu jalan atau rumusnya. Kalau kita udah tahu jalannya atau rumusnya, matematika it's okay gitu kan? It's easy lah. Easy lah. Nah, pertanyaan yang terakhir dari aku, apa sih pesan kamu untuk adik-adik di bawah tingkatan kita yang mau masuk matematika tapi masih ragu kayak, aduh takut nggak bisa, aduh salah jurusan. Nah, itu apa solusi atau pesan dari kamu? Nah, pesan dari saya sendiri, jangan ragu untuk milih jurusan atau milih prodi pendidikan matematika sendiri. Matematika itu easy kok, mudah dan menyenangkan, asal kita mau berusaha. Awalnya memang aku takut salah jurusan gitu. Yang penting jalani aja dulu. Jalani, yang penting ikhlas, jalanin usaha, nggak ada yang susah kok. Semua ilmu itu mudah. Tergantung kitanya, mau usaha atau enggak. Oke. Nah, kayak gitu aja ya teman-teman perbincangan aku sama Indah. Nah, kita udah mau selesai, jadi sekian dari aku dan juga Indah.
Udah, ada yang mau disampaikan nggak? Oke, terima kasih udah ngundang saya ke podcast YouTube dari Mbak Nova. Oke, buat pesan-pesannya, ingat matematika itu mudah dan menyenangkan. Jangan takut. Jangan lupa nonton ya guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe.